Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat tahun baru untuk para bola hulikers dimanapun Anda berada. Semoga di tahun baru ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang tangguh, dan juga pribadi yang diberi keberkahan serta rezeki yang melimpah di tahun 2023 ini. 2023 awal yang baru, semangat yang baru, dan juga doa dan impian yang mungkin akan lebih di-upgrade lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Ada beberapa pertandingan di tanggal 31 Desember tahun 2022 ya, di mana ada pertandingan antara West Ham sendiri berhadapan dengan Brentford. West Ham sendiri harus takluk di Boleyn Stadium, kandang West Ham dengan skor 2-0. Ini pertanda bahwa West Ham dan pelatihnya David Moyes itu sedang tidak baik-baik saja, sedang mengalami degradasi kepercayaan diri, dan juga mungkin ada ketidakpercayaan dari pelatih David Moyes terhadap para pemain di West Ham United ini sendiri, karena dari beberapa pertandingan berada di zona degradasi dan sulit untuk meraih kemenangan. Entah apa yang terjadi. Ada beberapa pemain yang dibeli oleh West Ham United, diantaranya Gianluca Scamacca, juga Lucas Paqueta, Thilo Kehrer, ya, salah satunya yang menjadi pemain debutan di Liga Inggris, tetapi memang mungkin saja ada ketidakharmonisan di dalam staf kepelatihan dari David Moyes yang mengancam posisinya untuk bisa bertahan di bangku kepelatihan dari West Ham United ini sendiri. Jika mereka kalah dalam dua pertandingan tersebut, maka bukan tidak mungkin David Moyes harus meninggalkan kursi kepelatihan dari West Ham United ini sendiri, karena mereka baru saja dikalahkan Brentford 2-0 di akhir tahun 2022 ini, dan saat West Ham bertandang di Emirates Stadium kandang Arsenal, mereka kalah 3-1 pada pertandingan tersebut. Dan sebelum Piala Dunia itu sendiri bergulir, mereka pun kalah dari Leicester 3 kali berturut-turut. Mereka menelan kekalahan di Premier League dan akan menjadi pukulan telak bagi para fans West Ham jika The Hammer sendiri tidak mampu untuk keluar dari zona degradasi. Klub sebesar West Ham sendiri seharusnya bisa bertahan di Premier League, karena dalam komposisi pemain mereka masih bagus, masih layak. Ada Gianluca Scamacca, ada Michail Antonio, Manuel Lanzini, ya, Declan Rice, dan ini mungkin akan menjadi PR dari pemilik West Ham, apakah mereka bersiap untuk memecat dan mencari pengganti yang sepadan untuk bisa mengangkat performa dari tim West Ham United itu sendiri. Beralih ke pertandingan lainnya, kita lihat ya, Liverpool berhasil menang dengan skor 2-1 melawan Leicester City. Ketiga gol ini diciptakan oleh pemain Leicester, 2 gol dari Liverpool itu diciptakan oleh Faes, dan gol balasan dari Leicester ya diciptakan oleh Kieran Dewsbury. Kita lihat performa Liverpool di kandang sendiri memang tidak begitu baik, karena banyak peluang yang gagal tercipta, terus para lini serang mereka tidak mampu menciptakan gol, dan untung saja ada Faes yang membantu kemenangan Liverpool ya, karena kita tahu Darwin Núñez tidak mampu menunjukkan ketajamannya di Premier League. Mohamed Salah pun dikunci oleh kastanya, juga tidak dimainkannya Firmino. Mereka juga kehilangan Luis Diaz saat mereka melakukan uji coba di Dubai. Adanya Gakpo ini sedikit bisa memberikan opsi kepada Jurgen Klopp, di mana mereka harus memainkan Gakpo itu sendiri. Tipikal Gakpo ini pemain yang bisa bermain di 3 posisi di lini penyerangan. Dia bisa bermain di winger kiri, winger kanan, bahkan juga bisa jadi striker. Nah, ini menjadi hal yang sangat efektif jika mampu menjalankan strategi dari pelatih Jurgen Klopp. Pemain seperti Gakpo ini akan menjadi opsi yang baik jika para penyerang dari Liverpool itu sendiri mengalami kebuntuan. Dia baik sekali bermain di Piala Dunia pun dia mencetak 3 gol. Ini membuktikan bahwa pemain muda yang berusia 23 tahun ini
Meskipun untuk saat sekarang Liverpool itu membutuhkan sosok gelandang yang bisa menggantikan Jordan Henderson ataupun ketika Thiago Alcantara mengalami cedera. Kita akan nantikan bagaimana sepak terjang dari Cody Gakpo sendiri, pembelian yang sangat krusial bagi Jurgen Klopp untuk bisa meramu dan meracik strateginya agar bisa konsisten untuk meraih posisi 3-4 di Premier League, karena ini akan menjadi bagian dari strateginya jika Gakpo ini bisa sebaik yang ditinggalkan oleh Sadio Mane. Kita beralih ke tim Manchester Merah ya. Manchester United berhasil menaklukkan tim tuan rumah Wolves dengan skor 1-0. Angin segar untuk bisa memantapkan diri di posisi keempat klasemen sementara Liga Premier ya, unggul cuma 2 poin dari pesaing terdekat mereka, Tottenham, yang akan bermain di laga nanti. Kemenangan setan merah terhadap Wolverhampton Wanderers meningkatkan kepercayaan diri tinggi untuk bisa lebih berkembang lagi. Ada harmonisasi yang tidak terjalin dengan baik antar pemain ketika di sana masih ada Cristiano Ronaldo yang mungkin saja membuat rancu atau membuat gaduh dalam keharmonisan skuad dari setan merah ini sendiri. Selamat untuk Manchester United yang berhasil memenangkan pertandingan melawan Wolverhampton dan ini memantapkannya duduk di posisi keempat klasemen sementara di Premier League. Kemenangan Manchester United atas Wolverhampton Wanderers di Molineux Stadium, kandang Wolverhampton itu sendiri tidak diikuti oleh saudara mudanya yaitu Manchester City, di mana mereka harus tertahan imbang 1-1. Manchester City sendiri gagal untuk memperkecil jarak dari Arsenal. Gol pertama dari Manchester City dicetak oleh Haaland di menit ke-24. Gol balasan dari Everton sendiri dicetak oleh Demarai Gray di menit ke-64. Hasil ini membuat Manchester City terpaut 7 poin dari Arsenal. Dalam pertandingan tersebut di Etihad Stadium, Manchester City memang kalau kita lihat dalam ball possession mereka sangat unggul, 74% berbanding 26% yang hanya dilakukan oleh Everton. Tetapi Everton berhasil mencetak gol dengan hanya 1 shot on target. Sementara di kubu Manchester City sendiri itu punya 3 shot on target. Dan percobaan tembakan sendiri yang dilakukan oleh Manchester City itu mereka melakukannya sebanyak 7 kali. Sementara di Everton, dari kubu Everton sendiri itu hanya mampu untuk mencoba melakukan tendangan 2 kali dan hanya 1 menjadi on target dan itu pun menjadi gol. Error dari Rodri ini membawa mereka gagal untuk meraih poin penuh dan juga gagal untuk bisa mengejar dari Arsenal yang menang 4-2 atas Brighton Hove Albion di kandang Brighton. Arsenal sendiri memang sangat konsisten sekali di Premier League tahun ini. Mereka hanya 1 kali kalah, 1 kali seri dan memenangkan 14 laga. Pasukan Mikel Arteta sendiri ini optimis ya, karena mereka melakukan yang terbaik meskipun tidak ada Gabriel Jesus, tetapi konsistensi mereka, kekompakan mereka dan juga mental mereka sudah terbangun sejak lama bisa membuat racikan Mikel Arteta ini sendiri terlihat dengan sangat jelas. Mereka adalah kandidat juara saat ini. Mereka konsisten di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka masih sedikit bisa bernapas lega jika sampai hanya 1 kali kalah dan mereka bisa refokus kembali untuk bisa memenangkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Menarik ditunggu apakah Arsenal ini mampu untuk konsisten di separuh musim yang akan berjalan ini atau banyak kendala dan banyak kehilangan poin yang akan diderita oleh Arsenal itu sendiri di paruh musim kedua ini. Menarik ditunggu. Selamat untuk Arsenal telah memenangkan pertandingan 4-2 di kandang Brighton Hove Albion dan mereka adalah luar biasa. Dan pertandingan terakhir antara Newcastle United dan juga Leeds United ini sendiri hanya berakhir imbang 0-0 ya, tak ada gol di 90 menit. Ini membuat pasukan Eddie Howe ini kembali harus refokus, jangan sampai mereka akan turun dan keluar dari 4 besar akan mempersulit mereka untuk bisa bermain di Liga Champions. Tetapi
pasukan Eddie Howe jika bisa menempati posisi 4 atau 5, ya ini adalah prestasi yang sangat luar biasa, dan semoga bisa di jendela transfer Januari ini membeli pemain-pemain untuk bisa menambah daya serang dan juga bisa untuk mempush lagi posisi 3 atau 4 besar yang selama ini bersaing dengan Tottenham dan Manchester United itu sendiri. So, itulah tadi pertandingan-pertandingan Premier League pada akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023. Apakah Manchester City bisa memperkecil jarak poin dari Arsenal, ataukah bisa tertinggal jauh? Karena kita tahu bahwa Manchester City saat ini di bulan Januari ini akan sangat padat sekali. Di bulan Januari ini ya, banyak pertandingan-pertandingan besar yang harus dilakukan di Manchester City, di mana 2 kali harus bertemu Chelsea, Manchester United, terus akan bertemu lagi dengan Tottenham. Kalau tidak mempersiapkan diri, maka Manchester City bisa jadi kehilangan Premier League ya musim ini. Ya, itu saja mungkin pembahasan saya. Terima kasih telah mendukung channel ini. Terima kasih telah menonton channel ini. Terima kasih. Salam Bolaholic.